Dulu Buleleng yang terkenal sebagai pusat pemerintahan, pusat perekonomian, sekarang menjadi pusat kemiskinan. Menyebutkan Bali terlalu kecil. Mungkin referensi ataupun penasihat Ibu Megawati ataupun bagaimana, ilmunya terlalu, maaf, di bawah tempurung ya. Satu, pemimpin kita itu ketinggalan zaman, ya. Pemimpin kolot, ya. Pemimpin yang tidak punya wawasan, pemimpin yang tanda kutip kurang referensi ataupun kurang literasi. Jadi Pak Man bermaksud menyebut Bu Megawati kolot nih Pak Man? Ya kolot sekali, sangat kolot. Negatifnya juga. Ya. Nah menurut Pak Man, kalau ada nanti dampak negatifnya, solusinya apa? Om Swastiastu, semeton serang sami khususnya utamanya ring sejebak jagat Buleleng sane dahat wang yang ditiang. Kembali lagi di tiang Wayan Setiawan dari Wayan Setiawan Channel, bertemu malih dengan narasumber di tiang, sosok yang tidak asing lagi bagi masyarakat Buleleng yang begitu getol, begitu bersuara menyuarakan di gedung DPRD tingkat 1 Bali tentang pemangkasan dana Pilgub Bali sebesar 98 miliar. Nah, untuk kali ini Tiang akan minta pendapat beliau tentang mengenai rencana pembangunan Bandara Bali Utara. Karena seperti apa yang kita ketahui, Bapak Prabowo Subianto berjanji jika beliau menang presiden, beliau akan membangun Bandara Bali Utara. Sementara Ibu Megawati yang justru kelahiran leluhur beliau, tepatnya nenek beliau kelahiran Buleleng, justru menolak keberadaan pembangunan Bandara Bali Utara. Nah, untuk itu yang perkenalkan, tidak usah diperkenalkan lagi ya. Yang silahkan Pak Nyoman Tirtawan untuk memberikan sepatah dua patah katanya beliau, pendapat beliau soal Bandara Bali Utara yang disingkat dengan apa tuh? BIBU. BIBU ya, Bali Internasional Bandara Internasional Bali Utara. Silakan Pak Man, sapa semeton dulu ini. Om Swastiastu, semeton Buleleng, terima kasih pada Bapak Setiawan Channel yang begitu viral mengangkat topik-topik kontroversi namun logis gitu ya. Ya. Topiknya kita kan masalah Bandara Bali Utara. Dia mengkhususkan untuk masalah Bandara Bali Utara sebab satu, beliau putra kelahiran Bali Utara, Buleleng. Kedua, pada kesempatan pilkada yang akan datang ini, beliau adalah salah satu dari calon-calon bupati yang akan maju ikut perhelatan dalam kontestasi pemilu pilkada Buleleng 2024 ini. Silakan, saya akan menginterogasi Pak Man, mewawancarai Pak Man sebagai salah seorang calon bupati Buleleng. Kenapa saya double calon? Karena saat ini semua figur sedang berjuang untuk mendapatkan golden ticket menuju pemilihan umum pilkada Buleleng 2024. Lurus Pak Man. Ya. Jadi kita topiknya utama bagaimana mengangkat kejayaan Buleleng, ya. Manakala Buleleng yang tidak ada infrastruktur yang bisa mengangkat kejayaan Buleleng itu mimpi di siang bolong. Jadi perlu kita flashback. Beberapa puluh tahun yang lalu, sekitar mungkin 70 tahun lebih ya, Buleleng adalah pusat pemerintahan Nusa Tenggara yang meliputi Bali, NTB dan NTT. Sunda kecil. Ya, Sunda kecil lah. Pasca pindahnya pusat pemerintahan Bali, maksudnya Nusra, Sunda kecil, ke Denpasar, semua tanda kutip infrastruktur peradaban berpindah ke selatan. Pusat pemerintahan berpindah ke selatan, pusat pendidikan berpindah ke selatan, pusat ekonomi berpindah ke selatan, termasuk bandara. Impaknya apa yang terjadi? Dulu Buleleng yang terkenal sebagai pusat pemerintahan, pusat perekonomian, sekarang menjadi pusat kemiskinan. Ya. The only way ya untuk mempercepat
penghapusan kemiskinan, yaitu pembangunan bandara Bali Utara. Saya sangat prihatin ataupun menyesalkan pernyataan seorang mantan presiden Ibu Megawati yang tidak setuju dengan pembangunan bandara di Bali Utara, menyebutkan Bali terlalu kecil. Mungkin referensi ataupun penasihat Ibu Megawati ataupun bagaimana ilmunya terlalu, maaf, di bawah tempurung ya, ibarat katak di bawah tempurung. Dia menyebutkan Bali tidak perlu bandara, Bali terlalu kecil. Bali itu 8 kali lipat Singapura, ya. Tapi Singapura punya bandara lebih dari 3 kali lipat Bali. Semestinya Bali punya bandara mungkin 12 kali lipat Singapura. Yang paling memprihatinkan, Buleleng itu setengah daripada Singapura. Penduduknya cuma 800 ribuan, tapi kebanyakan miskin. Singapura penduduknya hampir 6 juta, dengan luas yang begitu kecil, masyarakatnya super sejahtera. Dan itu fakta. Real gitu. Nah, apa yang pemicunya? Satu, pemimpin kita itu ketinggalan zaman, ya. Pemimpin kolot, ya. Pemimpin yang tidak punya wawasan, pemimpin yang tanda kutip kurang referensi ataupun kurang literasi. Jadi Pak Man bermaksud menyebut Bu Megawati kolot nih Pak Man? Ya kolot sekali, sangat kolot. Karena begini Pak Man, kira-kira sebagai orang Buleleng, apa Pak Man bisa menebak jalan pikiran Bu Mega kenapa beliau sampai tidak setuju adanya bandara Bali Utara ini, Bandara Internasional Bali Utara ini? Kira-kira sebagai orang Buleleng, bisakah Pak Man menebak kenapa beliau dalam tanda kutip bisa sampai tidak setuju? Oh, Bali Bandara ini akan merugikan Buleleng atau apa? Kira-kira menurut Pak Man, bagaimana skema berpikir beliau itu? Kan namanya berpikir beliau menurut Pak Man. Kemungkinan saja Ibu Megawati yang tercinta itu mendapatkan bisikan kurang baik, ya. Kemungkinan saja kan. Ya. Kan kemungkinan saja ada orang iri. Ya, apakah itu selatan, maksudnya Denpasar, apakah itu daerah lain. Kalau bandara dibangun di Bali Utara, maka pergeseran ekonomi akan sangat mungkin terjadi. Karena bandara ini kalau tidak salah saya dengar yang dibangun di Buleleng, kapasitasnya itu 4 kali lipat Ngurah Rai. Bahkan bandara yang terbesar nomor 2 di Indonesia. Bayangkan setelah bandara mana? Setelah Soekarno-Hatta. Setelah Soekarno-Hatta. Ya. Jadi bayangkan berapa uang masuk ke Buleleng, ya. Berapa peningkatan ekonomi yang bisa terjadi di Buleleng. Dan tidak tertutup kemungkinan ya berpindahnya pusat pemerintahan. Ya, karena apa? Kembali ke sejarah masa lalu. Dulu pusat peradaban Nusra Buleleng. Sekarang pusat kehancuran Nusra Buleleng. Maaf ya, orangnya kebanyakan masyarakatnya hanya sekedar jadi tukang sapu, satpam, pelayan, merantau jauh-jauh ke Gianyar, Badung, Denpasar. Prihatin, kasihan. Itu sudah memutus rantai budaya. Kenapa demikian? Mana di Bali kan terkenal dengan upacara ya, upacara adat, upacara agama. Kalau menjadi karyawan yang gajinya UMK plus biaya hidup yang tinggi, kos-kosan yang tinggi dan konsumsi yang tinggi, untuk hidup saja susah di selatan. Hanya sekedar melangsungkan hidup. Kalau hanya sekedar jadi buruh, cukup sah di kampung sendiri. Ada tetangga sakit, kita dekat menengok. Ada orang mungkin kawin, dekat juga menengok. Tapi kalau di selatan, sudah jauh, sudah mahal. Jarang pulang. Ya, jarang pulang. Sehingga hubungan kekerabatan merenggang. Ya. Berbudaya juga menipis. Katanya mau mengajakkan Bali. Ini kan, dengan begini kan, mau merusak Bali dengan meniadakan yang namanya Bandara Bali Utara. Jadi saya simpulkan mungkin dalam
skema berpikir Ibu Mega itu Pak Man ingin mengatakan bahwa ada kecemburuan sosial dari dalam tanda kutip pihak selatan. Kalau seandainya Bandara Bibu Bali Internasional Bali Utara ini terrealisasi akan mengurangi nafkah mereka gitu, rezeki mereka kira-kira begitu atau penghasilan mereka. Kemungkinan pergeseran power. Ya, artinya power yang dulu di Buleleng tinggi pasca berpindahnya pusat pemerintahan ke selatan, Buleleng jadi rendah. Nah, ini kan diprediksi kemungkinan Buleleng menjadi lebih terangkat karena bandaranya bandara yang extraordinary great because will be built upon the sea or together on the land. This will be the greatest airport. Combine on the land and over the sea. So Pak Man bicara tadi banyak tentang positif. Sedangkan kita tahu setiap dampak positif tentu juga dibarengi dengan dampak negatif. Pasti. Seperti keberadaan Bandara Internasional Ngurah Rai itu juga berkontribusi terhadap kemacetan dan lain-lain. Apakah Pak Man sebagai bakal calon bupati ini sudah memikirkan di samping juga dampak positifnya tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat Buleleng? Apakah Pak Man juga memikirkan tentang bahayanya nanti, kemungkinan dampak negatifnya nanti, semisal ada kesenjangan, kemiskinan dan kekayaan justru akan terjadi? Sebab ini mohon maaf Pak Man, saya juga merasa ini bisa sebelum bandara itu kan mafia tanah itu kan dalam tanda kutip mereka sudah memborong-borong tanah ini Pak Man. Sehingga harga tanah itu otomatisasi jadi naik gitu loh. Nah, soal saya harus bicara, saya harus melihat dari dua perspektif Pak Man. Jadi dari baiknya nanti kita timbang dengan dari dampak negatifnya juga. Nah, menurut Pak Man kalau ada nanti dampak negatifnya, solusinya apa? Jadi karena kita sudah pengalaman dengan pengalaman buruk, saya yakin setiap orang tidak ingin terjadi pengalaman yang buruk kan gitu. We learn from the mistake belajar dari kesalahan. Seperti di selatan itu kan karena bandara dibangun sudah mungkin 70 tahun Jadi tidak punya master plan yang bagus sehingga dalam merancang sebuah transportasi bagaimana in out-nya, terus termasuk juga moda transportasi yang nanti digunakan untuk mensupport kelancaran tamu baik yang datang dan keluar dari bandara. Jadi satu lagi yang harus saya catatkan, di Bali itu haram kalau sampai ada orang miskin, satu pun orang miskin haram itu. Kenapa demikian? Bali itu 8 kali Singapura, penduduknya lebih kecil dari Singapura. Kenapa di Bali banyak orang miskin? Karena pemimpinnya bermental miskin ataupun memiskinkan masyarakatnya. Kenapa demikian? Tidak ada satupun negara yang memiliki infrastruktur yang bagus, rakyatnya miskin. Nggak ada. Makanya contohnya karena Buleleng jauh dari peradaban infrastruktur, maka predikat miskin itu melekat. Kita bukan bicara masalah Buleleng saja. Tetangga kita di Karangasem banyak yang miskin, di Bangli banyak yang miskin, di negara banyak yang miskin. Di Tabanan juga kok. Saya berencana memiliki cita-cita, punya pemikiran, dengan adanya Bandara Bali Utara, tidak boleh satupun orang Bali miskin. Begini Pak Man, ini mohon maaf keberadaan Bandara I Gusti Ngurah Rai itu, ini diperdebatkan karena berkontribusi sangat sedikit terhadap PAD Badung Pak Man. Nah, caranya Pak Man nanti seandainya Pak Man jadi Bupati Buleleng ini bagaimana ini? Dengan keberadaan mudah-mudahan terrealisasi. Saya dalam hal ini berposisi pada yang tidak pro gitu karena saya di pihak selatan kan itu mohon maaf supaya tidak setuju. Tapi bagaimana nanti setelah bandara itu ada, justru yang diuntungkan bukan orang-orang Buleleng Pak Man, justru orang-orang lain. Solusi Pak Man sebagai pemimpin Buleleng apa? Apa akan cuci tangan aja? Itu kan dulu, terus Pak Man tenang-tenang aja naik kaki begini. Emang gue pikirin gitu. Nah, sekarang saya tanya, ini ada rekam jejaknya nanti. Bagaimana, seberapa besar nanti kontribusi dari
akan keberadaan Bandara Internasional Bali Utara ini terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Buleleng. Bagaimana Pak Man? Itu kan sudah ada yang namanya sebuah regulasi. Ya. Ada istilah di mana bumi dipijak, Sana langit dijunjung. sana langit dijunjung. Nah, kalau usahanya ataupun bandara di Bali Utara dibangun, prioritas kan orang lokal. Makanya ada termin untuk memberikan edukasi terhadap calon-calon tenaga sehingga mereka itu betul-betul bisa digunakan. Itu tanggung jawab daripada user ya, pengguna daripada tenaga. Wajib hukumnya itu. Jadi porsinya berapa persen orang lokal, berapa persen orang. Tapi kalau SDM-nya nggak siap Pak Man? Makanya kan dia ada penyiapan tenaga kerja. BIBU sudah bekerja sama dengan Undiksa, Udayana dalam kerangka untuk menyiapkan manpower-nya, tenaga manusianya. Sudah ada MOU itu, sudah di prepare, sudah dicegah hal-hal yang tidak diinginkan. Seberapa besar optimisme Pak Man bahwa Bandara Internasional Bali Utara itu akan terrealisasi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran? Kalau saya melihat ini kan janji politik Pak Man. ya, kalau saya ini melihat sebuah optimisme di mana sesuai dengan statistik bahwa pertumbuhan angka penumpang di Bandara Ngurah Rai itu tiap tahun 9%. Ya. Dalam level 2024 sudah stuck, nggak bisa lagi menambah volume penerbangan. Dan saya baru saja dengar dari berita kunjungan wisatawan menurun tahun 2024 ini ke Bali. Nah, wisatawan itu kan bukan hanya mancanegara, domestiknya kan banyak juga. Tetapi sesuai dengan statistik, itu statistik loh, bukan nyaman wisatawan bicara, disebutkan dan dinyatakan setiap tahun penambahan volume penumpang meningkat sebesar 9%. Itu real ya, sehingga saya tidak mau berangan-angan lagi. Makanya Pak Gubernur dulu, Pak Wayan Koster, berstatement di sebuah media bahwa tahun 2024 Bandara Buleleng sudah selesai, karena itu sesuai dengan kebutuhan bukan Bali saja, itu kebutuhan Indonesia. Satu hal yang perlu dicatat oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo ya. Presiden yang akan datang. Prabowo sudah terpilih. presidennya. Ya. Maka Pak Jokowi, Pak Prabowo. Kita ketahui ya, Indonesia memiliki pusat pariwisata, yaitu Bali. Ya. Induk pariwisata Indonesia adalah Bali. Ya. Namun untuk mengembangkan pariwisata itu tidak cukup dengan induk pariwisata, tapi bandara induk nggak punya. Bagaimana Indonesia bisa develop, berkembang, manakala tidak memiliki bandara induk untuk mensupport seluruh kawasan Nusantara. Nah, jadi main idenya bagaimana kapal-kapal besar, pesawat Boeing bisa landing di induk bandara, di bandara induk, di induk pariwisata di Bali, nanti bisa mensupport daerah-daerah destinasi wisata lainnya seperti NTB, NTT, mungkin Sulawesi. Karena dari luar negeri diharapkan akan datang banyak penumpang yang menggunakan pesawat Boeing. Itu akan membagi pariwisata Indonesia from Bali for Indonesia. Ya, dari Bali di spread ke NTT, NTB, semua itu. Saya dapat poinnya. Ya. Tapi sebagai orang dari Bali Selatan, Pak Man, saya juga memiliki kekhawatiran tentang alih fungsi lahan, yang mana terbanyak terjadi di Bali Selatan, Pak Man. Apakah Pak Man punya solusi untuk melindungi keindahan alam Buleleng yang sama-sama kita ketahui dari alih fungsi yang begitu maraknya yang terjadi di Bali Selatan, Pak Man? Maaf nih Pak Man ya, bahkan ini mohon maaf saya sampaikan bahwa seorang oknum ketua DPRD pun dia membuat restoran di atas sawah yang dengan kong kali kong mereka merubah lahan yang semula hijau menjadi kuning dan boleh dibangun. Nah, apakah seorang tirtawan nanti punya komitmen besar untuk tetap menjaga kelestarian alam Buleleng setelah adanya Bandara Internasional Bali Utara ini? Ya, oke.
menarik sekali itu pertanyaannya. Karena kekhawatirannya juga adalah kehancuran ekosistem Iya, yang sudah lestari, begitu lestari di Bali Utara sebagai penyangga ekosistem di Bali, Pak Man. Ya, itu kan harus kita pikirkan baik-baik. Bagaimanapun orang ataupun wisatawan datang ke Bali kan melihat keunikan alamnya, Ya. keunikan budayanya. Ya. Pasti kita carikan solusi bagaimana bisa menyelamatkan lingkungan dengan membangun ataupun melaksanakan pembangunan dengan konsep ramah lingkungan. Nah, di antaranya bagaimana menata limbah, sampah dan sebagainya itu kita mengadopsi keberhasilan daerah yang sudah sukses seperti Singapura mengelola sampah limbah, sehingga satu, kebersihan alam bisa terjaga karena kita memiliki awareness ya, rasa kepekaan terhadap lingkungan. Berikutnya bagaimana kita menjaga seperti sawah-sawah yang notabene Bukan cuma sawah, Pak Man, perbukitan. ya, yang menghidupi anggaplah beratus-ratus tahun Bali itu pasti kita jaga seoptimal mungkin. Namun jangan lupa Pak Yan, kadang-kadang orang nanti habis sawah dan sebagainya. Kita tidak boleh menghabiskan, kita harus berikan proteksi. Saya ini terbuka dengan Pak Man ya. Saya ada oknum yang menelpon agar saya pro dengan pembangunan Bandara Bali Utara karena dia sudah membeli banyak tanah di area itu. Ini pertanyaan saya menohok ini. Jangan-jangan Pak Tirtawan punya banyak tanah juga ini ya, sehingga pro. Nah, ini saya ingin jawab terbuka ini. Nanti akan jadi catatan rekod bahwa Pak Tirtawan seorang yang jujur dalam hati sampai keluar atau jujur cuma di mulut atau gimana? Apakah Pak Tirtawan punya lahan nih sudah luasan berapa hektar gitu yang diborong sebelum itu gimana ini? Ini mohon maaf saya bicara apa adanya. Sebab ada oknum yang nelpon saya yang menginstruksi. Nah, saya bilang menyuruh saya bicara, "Yan, kamu harus setuju Bandara Bali Utara sebab saya sudah beli banyak tanah di sana ini." Nah, ini Pak Tirtawan sendiri gimana nih? Berapa hektar sudah punya nih? Kalau iya Pak Yan. Ini maaf nih. Ya, ini pertanyaan frontal nih. Lebih baik kita ngomong jujur daripada Ya. kita penuh dusta kan? Iya. Lebih baik gitu. Jangan-jangan nih, cangbongan lamon ini gitu. Untuk saat ini saya belum, cuma kan ada tanah warisan dari orang tua sedikit, tidak sebagai bagian daripada mafia tanah. Jadi di luar warisan orang tua nggak ada lah nggak ada. istilahnya main apa namanya itu? Main spekulasi. Spekulan. Oh, benarannya dibangun di sini, saya borong tanah di sini. Nggak. Itu pasti. Pasti. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Lahir batin. Ya karena ini akan didengar, ditonton oleh mungkin viewer, nggak semua sih karena subscriber saya, penonton saya masih sedikit. Tapi ini juga bisa menjadi trigger. Trigger orang-orang mengetahui siapa sih Tirtawan sebenarnya. Jadi ini saya bisa pegang kata-katanya. Lebih dari 100%. Nah, saya gitu. Sebentar. Sekilas dengan calon Bupati Buleleng, Bapak Nyoman Tirtawan, tentang pendapat beliau akan berdirinya Bandara Internasional Bali Utara. Sebab Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo sudah menjanjikan jika terpilih realisasi Bandara Internasional Bali Utara pasti dipastikan akan ada. Kita lihat ke depan dengan sabar, mudah-mudahan benar Bandara Internasional Bali Utara itu terrealisasi dan dampaknya bisa memberikan sesuatu yang positif terhadap kehidupan ekonomi, sosial, politik di bumi Panji Sakti ini. Ya, benar. Ini Pak Man, Ditiang tidak akan berpanjang lebar karena terlalu banyak kata juga tidak bagus. Yang penting poin-poinnya sudah dicatat. Terutama Pak Man bukan bagian dari spekulan tanah yang membeli tanah dan terus koar-koar agar Bandara Bali Utara itu terjadi. Iya. Nah, untuk closing statementnya Pak Man kepada rakyat Pak Man. Saya memohonkan kepada seluruh elemen masyarakat Buleleng, baik yang ada di Buleleng dan di luar Buleleng, mengajak untuk mendoakan supaya Bandara Bali Utara segera bisa dibangun. Karena saya tidak ingin ada satupun masyarakat Buleleng miskin. Karena dengan adanya bandara niscaya kesempatan kerja sangat tinggi, dan ini bukan hanya untuk Buleleng, bukan hanya untuk Bali, ini untuk Nusantara, karena dengan dibangunnya bandara yang sangat besar dan komprehensif,
akan memberikan dampak sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di satu sektor pariwisata, dua sektor ekspor impor. Karena dengan adanya bandara besar itu, perusahaan kargo di mana banyak sekali produk-produk laut, ikan dan segar dan sebagainya, mungkin produk daripada pertanian, membutuhkan infrastruktur untuk bisa melakukan sebuah transaksi dengan pihak luar. Diyakini ini akan membuka lapangan kerja yang sangat besar dan menghapus kemiskinan bukan hanya untuk Buleleng saja. Bali wajib, tidak boleh ada satupun rakyat Bali yang miskin dengan adanya Bandara Bali Utara. Ngiring semeton sareng sami, doakan bersama biar kemiskinan itu sudah milik orang-orang jauh non di sana, dan kesejahteraan masyarakat Buleleng, Bali dan Indonesia semoga segera terwujud. Terima kasih. Yes, semeton sareng sami. Demikian obrolan kita siang ini dengan Bapak Nyoman Tirtawan, calon Bupati Buleleng periode 2024-2029. Semoga apa yang beliau sampaikan disaksikan oleh alam semesta dan diingat oleh pemirsa semuanya. Janji-janji beliau. Ini sinep tiang untuk Pramosanti. Om Santi, Om, Santi, Om. Rayu semeton sareng sami. Buleleng Jaya, Buleleng Jaya, Buleleng Jaya. Buleleng Jaya, sana durung ngajang dumun. Rahayu.